Bupati Bondowoso Kiai Haji Salwa Arifin dan DPRD Bondowoso menandatangani persetujuan 6 rancangan peraturan daerah tahun 2020. Dari 6 raperda itu, yakni Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Selain itu, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemulihan Hak Stabilitas. Kemudian Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyiaran Publik Lokal Mahardika FM. Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. 1. Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati Bondowoso masa jabatan tahun 2024-2029. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. 3. Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. 4. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM. Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bondowoso yaitu Ahmad Dafir, dihadiri pula Bupati Bondowoso Salwa Arifin, Wakil Bupati Irwan Bahtiar Rahmat, dan sejumlah Kepala OPD. Berikut penjelasan soal pendidikan inklusi oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso, Hairiah Yuliati. Kalau pendidikan inklusif sebelum diperdakan memang sudah ada ya beberapa sekolah yang ditunjuk. Jadi di masing-masing kecamatan itu ada istilahnya embrio pendidikan inklusif itu. Namun dengan adanya perda ini maka pendidikan inklusif itu nantinya akan diterapkan ya bisa di seluruh lembaga. Ini kan juga amanah undang-undang ya. Kemudian terkait dengan itu banyak hal yang masih harus kita persiapkan. Baik itu menyangkut petunjuk teknisnya, kemudian guru pendampingnya. Karena pendidikan inklusif ini kan berbeda dengan pendidikan biasa, di mana untuk tenaganya pun itu kan membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian. Dan ini juga akan kami persiapkan berbeda. Kira-kira ada berapa lembaga di Bondowoso yang ditunjuk untuk pendidikan itu? Iya, kalau sekarang bukan lagi istilahnya ditunjuk, jadi minimal semua ya, lembaga. Ya nantinya akan mengarah ke sana. Ya paling juga kemarin itu di satu kecamatan ada satu lembaga. Satu lembaga yang memang melayani untuk pendidikan inklusi. Kan guru inklusi di Bondowoso sangat minim. Iya, minim. Nah, apakah nanti ada rencana untuk? Ya, yang pasti ya ada pembekalan lah untuk mereka. Karena kalau merekrut tenaga ahli itu kayaknya memang agak sulit juga karena itu kan juga ada pendidikan khusus. Tapi setidaknya guru yang ada di lembaga itu nantinya akan semacam dikursuskan gitu loh ya. Jadi mendapat pendampingan dari memang lembaga yang menangani itu. Saat ini efektif nggak, Bu? Terkait pendidikan untuk teman-teman inklusi ini di sekolah-sekolah yang penyelenggara inklusi untuk saat ini satu kecamatan? Ya, kalau misalnya dikatakan efektif ya mungkin tidak juga karena kan begini, kesiapan dari masing-masing lembaga itu kan juga harus benar-benar kita perhatikan itu, baik dari sarana prasarananya, karena kalau untuk pendidikan inklusi ini kan juga sarana prasarananya juga harus bisa menyesuaikan kan begitu. Kalaupun tidak secara keseluruhan karena itu memang sekolah umum tapi juga sekaligus melayani pendidikan inklusi, anak-anak inklusi. Untuk jumlahnya, Bu, guru inklusi di setiap kecamatan ada berapa dan jumlah di? Kalau guru inklusi ya kalau misalnya dikatakan jumlah kalau yang memang khusus pendidikan itu saya rasa belum ya? Ya, jadi mereka hanya diberi bekal untuk guru biasa diberi bekal. Ya, guru biasa yang diberikan bekal kemampuan untuk melakukan pendidikan bagi anak-anak inklusi. Kendalanya apa, Bu? Ya? Kendala untuk merekrut guru inklusi ini apa sebenarnya? Ya selama ini kan memang masih belum ada rekrutmen untuk itu.
Apa nggak ada ininya? Apa orang-orang yang lulusan khusus inklusi? Kalau di Bondowoso saya juga kurang masih belum ini ya. Tapi setidaknya langkah kita itu nantinya ya tadi memberikan semacam pembekalan itu aja. Terkait Ke fasilitas. depan ya memang harus kita usulkan formasi itu. Ketika sekolah inklusi ini memang betul-betul sudah berjalan, maka mau tidak mau formasi untuk rekrutmen guru yang berprofesi itu ya memang harus kita lakukan. Terkait Jadi fasilitas. istilahnya pendamping khusus ya. Terkait fasilitas seperti kamar mandi untuk disabilitas yang pakai kursi itu roda, juga terus yang harus kita- perpustakaan untuk Ya. tunanetra itu apa bakal ada pembangunan artinya Bu ke depan di setiap sekolah penyelenggaraan inklusi? Ya sudah pasti kita nantinya akan melihat jumlah siswanya dalam Oh, gitu ya. artian apakah kan tidak mungkin di setiap lembaga itu ada. Jadi akan kita dahulukan mereka-mereka yang memang betul-betul menangani anak-anak inklusi. Jadi sejauh mana kebutuhan mereka. Itu kan nanti secara berjenjang, bertahap juga harus kita penuhi. Karena ini kan amanah ya, amanah undang-undang. Jumlah